Kalau kita mau bikin pupuk sebanyak 100 kilo, Ulang. itu berarti bahan-bahan yang kita butuhkan adalah pertama kotoran sapi atau kotoran ayam itu 40 kilo. Kemudian serbuk gergajinya 30 kilo, lalu dedaknya 10 kilo, kemudian rerumputan dan dedaunan itu 20 kilo. Sehingga semua itu ada 100 kilo. Nah, sehingga waktu terjadi fermentasi, maka pupuk yang kita lakukan itu, yang kita buat itu tersedia 100 kilo. Untuk 100 kilo secara keseluruhan, M4-nya berapa botol? Nah, E4 itu dia 600 mili. Liter. Jadi ya, itu ada botol aqua yang kecil itu kan 600 mili. Kita bikin setengah. Ambil setengah dari ini. E4-nya setengah. Nanti E4 itu dicampur dengan gula merah. Nah, dari E4 sudah campur dengan gula merah, kemudian dilarutkan ke dalam air. Mari gula merahnya, Usul, ada wadah yang kecil untuk kita campur gula merah terpisah dengan ini. Kita kira untuk kasih nama kan ya? Gayung saja kamu. Iya, gayung. Ya, sudah. Sudah cukup. Oke. Larutkan dia, ramas supaya dia. Sabarlah. Gula saparua Biasanya sampai gayung itu ada Gula seperua, gula bagus ini. Iya. Kalau sudah dia tinggal makan. Ini kelompok ini nanti mau makan lamet, Usul mau bikin. Karena dia pun gula merah sisa. Sularis yang jadi Gula merah sisa itu bikin lamet. Menurut perjanjian beliau. Oke, berarti habis ini saya mulai pulang ketemu makan lamet dulu. Lamet tahun baru tuh biasa. Apakah kalian mau makan semua atau saya mewakili kalian semua? Oi, di Ambon tuh yang di radio itu siapa tuh? Om Ondo itu siapa? Onggo Dendula. Kita rekam nanti kesini kita bukan. Ini ulang-ulang terus gimana nih? Kapan wartawan andalan kok? Ini cara pembuatan pupuk apelotsa. Usul ada aqua yang kecil-kecil begini, botol kosong. Betul. cari lagi dulu. Bapak, lu mau tolong cari lagi dulu. Semua menyebaran cari. Supaya lebih cepat. Ini sampah situ kah atau di mana yang kosong-kosong. Dan Untuk kaki kabel jadi. iya. Buka E4. Ganda, barang. Dinner cuci dulu dengan spool dulu. Makanya, Sabar. Ini dicuci dulu ini. karena memang akan tak. Dia punya satu itu apa? Bau amoniaknya paling tinggi. Kita tutup toh. Coba kasih balik pembotol supaya lihat. Ya. Namanya botol M4. Nah, E4 itu artinya efektif mana nih? Mikroorganisme 4. Jadi ada mikroorganismenya ada 4 jenis dalam larutan ini. Jadi mikroorganisme ini dia yang akan menguraikan bahan-bahan yang kita akan buat untuk menjadi pupuk bokasi itu. Dan pupuk bokasi ini sebenarnya latar belakang pupuk ini yaitu dari Jepang. Ya, pertama kali pupuk ini dibuat di Jepang. Ya, tetapi setelah didatangkan di Indonesia sini, maka mereka memberi namanya itu pupuk hayati. Ya, pupuk hayati. Yati itu perempuan. Nama Yati. Bikin di Jawa kan? Coba cuci ulang, cuci lagi. Berapa ukuran 300 ml ya? Iya, 3. Foto di atas ya, supaya nanti isi sing puno tuh. Iya. Ke atas sedikit. Ah, di kelompok. Dia sampai loko berlapis. Awas tangan tuh. Parang kan potong kita makan.
tahu itu parang janda. Janda barang kita juga. Jadi kalau rasa begitu bosok akan bantu. Janda bosok akan buka balakan Jadi, mobilan deh cuma. saudara-saudara, Apa tuh ya? sebelum kita mulai mungkin kita berdoa dulu ya. Oke. Ya, sebenarnya dia punya sedikit embel-embel latar belakang dan ilmu sedikit, tapi mengingat waktu kita langsung masuk saja pada prakteknya. Dan saat sore ini kita akan membuat pupuk bokasi kotoran sapi dengan bahan-bahan utama adalah kotoran sapi, kemudian serbuk gergaji dan dedak padi, kemudian air gula merah yang sudah dilarutkan. Ini gula merah yang sudah dilarutkan jadi begini. Kemudian E4 yang akan dimasukkan ke dalam gula merah. Nah, sekarang E4 mau dimasukkan, buka buku yang punya kuku. Nah, bisa dibuka. Oke. Sekarang ini E4 ini bisa diminum. Ya, minum saudara-saudara akan punya nafsu makan yang luar biasa. Bisa salah tidur kakak. Sayang. Bisa diminum. Nah, ini sudah cukup ini karena bahan juga sedikit. Kalau 100 seperti tadi yang kita bilang, Ya harus itu iya, dia harus 300. Toh? Kalau ini bahan semua sedikit jadi cukup aja. Oke, kita campur ke dalam. Nah, setelah itu ini dimasukkan ke dalam air. Nah. campur. Ya, taruh aja. Oke. Manis ya, Sen? Tambah gula. Baris tanya Bu manis kan Ren? Tambah gula. Mari M4 ada 1 botol, kita boleh sama-sama rasa. Biar nafsu makan kita tinggi. Sekarang bahan-bahannya dihambur saja, ditaruh di tempat pencampuran. Jangan gerobak langsung, tumpah kemari saja. Tumpah pakai gerobak saja. Ya, kotoran sapi. Ini dibuka Ken, tola sini. Tolak kemari lah, kasih miring dia begini. Tola di sini saja. Kalau kasih rata sini, lah kasih Iya. minum saja. Nah, sudah. Ya miring. Nah, begitu. Iya. Aman. Tapi ini biar basah Enggak. kan katanya harus yang kering. Yang basah juga tidak. Ini lah apa? Punya Di sana rubu-rubu bisa potong bukan? dia bisa potong. Ada sapi kesini aku tuh potong cepet-cepet. Ini bahan-bahannya tidak Bunga besar. ya Mei ini. Biar masih itu pakai. Ini dikasih rata dia punya kotoran ini supaya Ini mah sehat ini. Bilang pakai masker. Siapa di sana? ya Saya sudah ambil tengah. Siapa di sana? dihambur saya. Semua saja. Mama di jam di situ buka mulut tuh sini. Masa sih tinggal buka mulut kok di situ saja. Buka dulu. Woi, kok di situ? Yus, ini masker. Sarung tangan ini. Diratakan dulu. Di atas ya, bapak tangan saya. Sekali colok ke situ. Bagi nak tidur dia. Siap. Wah, taruh sedikit. Turun ke sana tuh, rupiah tinggi-tinggi sana tuh. Kapan saya ambil di atas yang orang. Atas sana. Atas yang aja tuh. Saya ambil di rumah orang tuh. Tak cukup ini. Tadi kalau tahu. Wah, itu lah sayur itu. Ini 2 karung dedak macam tadi itu, 2 karung begitu. Dua karung ini. Iya, Dua karung ini. karung dedak macam sana. Sedikit sekali nih nanti. Lalu campur.
Dan dedaunan ada. Sana foto sana cepat-cepat deh. Saya tapi beta mohon diri dulu karena memang beta Jadi rumput yang sudah diambil dihaluskan kembali, dicincang-cincang, kemudian dicampur dengan bahan yang sudah ada di tempat ini. Ini semua yang sudah hadir. temparan tuh Bapak Iseng. Kita kalau monggo Kalau 100 kilo Bapak, gula 1 buah ya. Iya. Kalau misalnya gula merah tidak ada, bisa gula putih. Bisa gula putih. Tapi sebaiknya gula merah. Memang parah. Sedap panjang. Yang tajam lah. Ini juga bisa sisa-sisa tanaman di kebun, Pak. Sisa panen, sayur-sayur yang sudah after yang sudah mau buang, nah itu dipukul. Katumpung limbah nih banyak, terlalu amat banyak. Rumput saja sekotak foto rumput barat 3 pekaro sih selesai. Rumput. Foto di kita saya sampai Nah, terkuat-kuat. jadi kalau ada rencana bikin begini, Ya. ada potong rumput di mana langsung masuk dalam karung simpan. Kalau rumputnya sudah agak lama, sudah busuk, tidak apa-apa ya? Kayaknya masalah ya. Rumput kering juga tidak apa-apa. Kita mau nabobi. Kan dia pun saat-saatnya itu kan tidak lari, tidak hilang. Manfaat mau kasih banyak volume. Sisa-sisa jagung, sisa apa sayur-sayur, sisa itu dipakai. Robi bantu angka buang di atas. Jadi selain daripada kita gergaji, kotoran sapi, tidak lepas bisa juga dari dengan sampah-sampah rumah. Misalnya rumput, Dapur bisa. ya sampah rumah. Misalnya ya kulit-kulit Asal jagung, jangan plastik saja. rumput halaman, Halaman, batang-batang pisang juga bisa. yang ini dicaca Caca halus. kecil. Malah bisa juga dibuat khusus bukan sampah dapur. Bahan-bahan ini kita mau cari agak susah. Sampah dapur itu dikumpul saja. Yang bisa dari Kaleng-kaleng, kotor-kotor, kaleng, plastik. makanya kan di sini nggak ada. Daripada pupuk organik ini, dia membuat tanah tidak menjadi keras. Kemudian dia membuat mikroba-mikroba tanah itu menjadi aktif dan bisa menguraikan tanah itu menjadi gembur sehingga perakaran tanaman itu bisa dengan leluasa mempunyai hubungan yang baik dengan udara luar sehingga pernapasan tanaman itu berjalan dengan baik. Dan yang berikut, dia tidak memiliki zat kimia yang disebut residu yang akan menyusahkan kesehatan daripada manusia atau para konsumen. Sehingga pupuk ini betul-betul bersifat alami, ya, dari alam kembali ke alam. Sehingga kita manfaatkan untuk pertanian kita, tanah subur, tanaman-tanaman bertumbuh dengan baik dan juga menghasilkan dengan baik. Sesudah semua bahan-bahan yang dibutuhkan telah ada, kemudian dicampur menjadi satu. Jadi kalau dia punya ampas gergaji banyak yang berimbang. Dia akan berimbang.
Itu sebenarnya untuk 100 kilo. Iya, 100 kilogram. dan kalau dia kurang dari itu seperti ini, jadi kurang dari 3 juga tidak bisa. Bro, bilincah sedikit kak. Jadi satu botol E4 yang kuning ini, itu dia punya perbandingan untuk membuat 1 ton pupuk. 1 ton pupuk untuk 1 botol E4. Oke, dihambur saja. Hambur airnya, baru sambil campur. Ya, sesudah itu dihamburkan air E4 tadi yang sudah dicampur dengan gula merah. Kalau larutan ini sudah habis, pada waktu kita ramas, campuran ini kita kan mesti ramas adonannya ini. Ramas pakai sarung tangan. Kalau kita ramas, lalu airnya menetes turun lewat kita punya celah-celah jari ini, itu berarti kadar air sudah cukup. Dan itu berarti kadar air sudah sebanyak 30 sampai 40%. Ya. Setelah siram ini sampai habis, tapi kadar airnya belum mencukupi 30 sampai 40%, bisa pakai air putih biasa. Ya. Itu disiram sampai kadarnya 30 sampai 40%. Sambil dicampur. Oke, stop dulu siramnya, campur dulu. Campur macam semen. Sebelah siram terus. Terus. Hindi pa siya makan din. Terus, air terus. Kasih habis air di ember itu sudah. Supaya tercampur bagus. Balik. Di pinggir-pinggir itu dimanfaatkan. Ini bagi buang air. Ini saudara air sekali lagi dia punya ampas gergaji sangat kurang dan rerumputannya sangat kurang. Kalau dedaknya sudah hebat, sudah bagus. Ya. Tapi kalau ampas gergajinya 3 karung, lalu rumput-rumputnya itu 2 karung, ini dia punya kadar pupuk mutunya itu luar biasa. Karena semua zat-zat dari rumput, dari ampas gergaji, dari itu semua sudah tercampur. Dan dia ini adalah pupuk lengkap. Pupuk lengkap. Ya, bukan pupuk yang hanya mengandung 1-2 jenis zat atau unsur. Tapi dia ini pupuk yang lengkap. Kalau seandainya sudah selesai dan dibiarkan selama berapa hari? 4 hari ya? 10 sampai 14 hari. 14 hari. Sesudah itu cara untuk taruh di tanaman bagaimana cara taruh pupuk Ya, ini? aplikasinya itu tiap tanaman kita mungkin pakai tempurung saja. Ya. Jadi satu-satu itu dikasih lubang dulu, lubang tanam. Tapi tergantung dari jenis tanaman. Kalau sayur-sayuran ya mungkin dia lebih sedikit. Kalau tomat atau rica atau terong, ya itu kita pakai takarannya mungkin dengan tempurung ya, supaya dia merata. Jadi kolam itu dibuat dulu, setelah dibuat beden semua langsung di kolam dikasih jarak tanam. Kemudian pupuk ini ditaruh di kolam itu, langsung kita campur dengan tanah dengan pupuk itu dulu dicampur. Dibiarkan 2 hari, kemudian besok baru kita pindahkan tanaman yang kita mau tanam itu langsung ditanam. Kenapa harus 2 atau 3 hari? Supaya dia ini beradaptasi dengan tanah. Pupuk ini beradaptasi dengan tanah dulu. Kemudian tanah sekitarnya juga punya zat-zat yang asam Keluar. supaya menguap. Oh. O2 masuk. Jadi pupuk ini tidak bisa ditaruh di tanaman yang sudah ada, harus sebelum tanam baru ditaruh. Tanaman yang sudah ada juga bisa. Misalnya pohon ini. Pala atau pohon Pala, rambutan, ya. ya. Ini
kita lihat dia punya tajuk, Gali di sana. batas. Kalau di pohon mangga tuh jelas ya tajuknya. Ujung-ujung itu kita bersihkan, ron, so. Nah, lalu kita pakai suang atau kayu yang dikasih tajam, lalu kita tancap mungkin jarak-jarak 10 cm, kasih lubang-lubang semua, Taruh. baru kita hambur pupuk ini. Tapi kita mesti lihat cuaca waktu mau hujan, karena jangan sampai kita hanya hambur, akhirnya Air bawah. iya. Jadi kita mesti kasih lubang supaya begitu hujan turun, ini pupuk dia masuk lewat Sudah meresap. lubang-lubang ini, dia meresap. Oh, Jadi begitu lubang itu ya. tertahan, pupuknya tertahan, pupuk tidak lari mubasir seperti itu, tapi dia tertahan. Oke. Dan keuntungan yang kedua adalah perakaran tanaman tidak rusak. Karena kalau kita pacul untuk mau bikin bersihkan ini, kita pacul semua baru kita mau gembur-gemburkan tanah, itu perakaran tanaman itu rusak, banyak yang rusak, dan akan membuat supply makanan ke tanaman akan berkurang. Nah, sehingga kalau lebih bagus kita bersihkan rumputnya, ya, kalau tanaman yang besar-besar, baru kita kasih suang, ya, kayu ditikam-tikam itu, jarak-jarak 10 cm keliling. Nah, baru kita taruh pupuk ini, pupuk yang sudah matang, ya, sudah selesai, yang sudah jadi, baru kita hambur. Nanti saudara akan lihat, orang lain punya tanaman belum tidak berbuah lebat, saudara punya yang berbuah lebat, karena supply makanan saudara siapkan, nutrisinya, gizinya tersedia untuk tanaman tersebut. Oke, terima kasih. Selesai berbuah, misalnya rambutan ini selesai berbuah, toh, nah, dia punya cabang-cabang yang disebut ketiak-ketiak daun itu dipotong supaya sinar matahari itu masuk untuk ke semua batang dan dedaunan tanaman ini. Jadi macam begini, kecil-kecil itu. Nah, itu dipotong itu semua, dipangkas, dibersihkan semua. Dia punya carang-carang yang kering-kering, semua dikasih bersih. Lalu lingkaran bawah dikasih bersih semua. Nah, baru dikasih pupuk dengan itu, kasih lubang dengan kayu tadi. Nah, baru taruh pupuk. Karena pada saat tanaman ini selesai berbuah, energi dalam tanah ini sudah terkuras, habis, sudah diserap oleh perakaran untuk dia berubah menjadi apa? Bunga dan buah. Jadi energinya sudah habis. Itulah sebabnya kita harus tambah energinya, ya, dengan pupuk yang ada. Sehingga nanti kita lihat, saudara perhatikan, orang lain atau tetangga sebelah, kenapa saudara punya sudah mulai berbuah, saya punya belum? Karena gizinya tidak ada. Ini gizinya disuplai terus. Nah, seperti itu. Pertanyaan Pak Said Tapi, Ya, silakan. kita bersihkan itu cukup capek ya. Capek. Apa kita tidak bisa gunakan penyemprotan obat untuk matikan rumput itu sehingga kita mempermudah, lebih mudah lagi untuk kita kerjakan? Tapi jangan sampai perakaran tanaman ini rusak. Iya. Lalu tanaman mati. Pakai suang saja, suang. Tanaman lain ya. Tanaman Iya, lain kalau yang tanaman akarnya lain tidak bisa. tumbuh di atas. Jadi tanaman lain jangan sampai semprotan itu saat kimianya kena dengan perakaran tanaman. Iya. Agak jarak jauh bisa, nanti dekat-dekat kita cabut saja sedikitnya Ya, itu. seperti itu, Iya, seperti itu. itu bisa. Terima kasih. Oke, sekarang coba ini. Ada Siapa yang mau ini? sudah, semua ambil bagian supaya bisa rasakan dia punya 30 dengan 40% itu Mama, bagaimana. hei, jangan tidur. Mari. Oke. Ambil ini lah orang. Ya. Lalu genggam mas dulu. Ya, ambil satu. Ini bocor Bapak. Ah, gitu ya. Bapak. Oh, masih ada sapi. Bocor ya? Oh ya. Belum. Masih ada ketakutan Bapak pegang ke bawah. Ramas kuat? Belum. Tidak. Sampai satu genggam yang penuh di tangan begini. Jangan ada yang keluar-keluar begini. Harus meleleh. Ya. Berarti siram tambah. Salah, ya gitu. Woi, diramas. Oh, sudah. Oh, sudah. 40% air. Sudah 30 sampai 40%. Biasanya tak campur semua tuh Bapak. Ya. Tak campur kurang bagus apa? Ulang campur lagi. Putar dia lagi ke sana kemari. Begitu boleh. Dia ramas kayak sapi itu. Iya, selama teh sapi tuh. Mana? Coba campur teh sapi dengan dedak gitu. Dia campur ya begitu. Lihat.
Belum. Oh, kalau belum siram lagi. Coba siram sampai Karena dia mengalami fermentasi. Kemudian harus dicek jangan sampai suhunya sampai 50 derajat. Jadi nanti dibuka terpalnya, Bolak-balik dia. kemudian dibulak-balik. Dibulak-balik 2 kali saja. Ke kiri 1 kali, ke kanan 1 kali, lalu kasih rata seperti ini, tutup ulang lagi. 2 hari sekali dicek. Oh, gitu. Nanti dia sudah betul-betul dikatakan bokasi itu berhasil. Bila mana pada hari yang ke-14 kita buka terpal, itu ada tumbuh jamur warna putih. Nah, kalau jamur warna putih lalu baunya itu bau sedap, aromanya itu sedap, Itu sudah berhasil itu artinya. berhasil. Tapi kalau dia bau busuk, itu tidak berhasil. Berarti kadar airnya banyak atau dia ada kena air dari hujan atau air dari tempat lain. Baunya enak ya. Dia punya aroma baunya. Begitu. Pokoknya nanti ini akan bisa. Siap. Nanti mereka lebih berhasil, saudara tidak berhasil. Iya, ketemu sih kalau saya begini. Lalu saudara-saudara juga ini bisa income Jadi- jemaat. Jadi selain Bisa untuk dijual. pupuk pribadi kita bisa jual. Iya. Jadi cara tutup dia itu harus anaerobi ya. Anaerob ya, tidak boleh ada udara. Supaya dia panas, dia punya fermentasinya berjalan bagus. Dan kedua, panas itu membunuh bakteri-bakteri yang ada yang mau menyusahkan tanaman itu dibunuh sehingga Cuma pupuk bakteri ini- yang baik pupuk saja. ini bebas, dia tidak punya bakteri. Oh, Karena begitu. bakterinya mati waktu dia panas itu. Oh, gitu. Oh, justru kalau dia busuk, bau busuk berarti bakterinya hidup. Bakteri hidup. Oh, begitu. Kalau dia bau harum, bakterinya itu pupuknya jadi, Iya, jadi. bakterinya mati. Oke.